Sekolah lah salah. Gila, ada lihat surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur telah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di tempat ini guna untuk melaksanakan yasinan. Kemudian selawat beriringan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, sebagai judul tausiah kita pada pertemuan yasinan kali ini, yakni adalah memilih pemimpin menurut Islam. Tidak beberapa lama lagi, tepatnya pada tanggal 27 November nanti, kita akan memilih pemimpin, yakni adalah pemimpin dia yang akan memimpin provinsi kita, kemudian yang akan memimpin kabupaten kita. Itu yang akan kita pilih nanti. Jadi ada beberapa kriteria dalam memilih pemimpin itu menurut Islam. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, yang artinya yang mengatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh beruntung dan keberuntungan Maha yang agung. Jadi memilih pemimpin itu hukumnya menurut fatwa ulama adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tanggal 27 itu nanti awak harus memilih pemimpin. Karena kalau awak tak satu suara saja menentukan siapa yang jadi pemenang bagi orang yang mencalonkan diri itu nanti. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kriteria memilih pemimpin itu menurut Islam yang pertama adalah pemimpin yang melindungi rakyat. Itu yang pertama. Pemimpin yang melindungi rakyat adalah pemimpin yang dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, jika seseorang pemimpin itu baik, adil, cerdas, amanah, itu pemimpin yang melindungi rakyatnya. Pemimpin yang melindungi rakyat ini, kalau ada masalah rakyat dia akan berikan sumbangan dan lain sebagainya. Kalau rakyatnya yang memberikan tempat layanan dan lain sebagainya. Itu pemimpin yang pertama, pemimpin yang melindungi rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang kompeten.
Pemimpin yang kompeten ini maksudnya adalah pemimpin yang sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan, atau yang sesuai dengan ilmu dengan bidangnya. Itu yang harus kita perhatikan dalam memilih pemimpin itu nantinya. Jadi kalau awak memilih pemimpin bisu, jadi kalau ndak ada yang sesuai dengan kriteria menurut Islam, data itu yang paling sedikit, yang paling banyak ilmu agamanya, itu yang kita pilih. Di antara dua pasangan calon nantinya, ada yang di kabupaten kita, ada yang di provinsi kita, itu kalau yang memilih itu sesuai dengan hati nurani kita, tidak boleh memihak. Itu sesuai dengan hati nurani kita yang kita pilih nantinya. Pemimpin yang kompeten ini adalah pemimpin yang sesuai dengan bidangnya yang dia pimpin itu. Kalau sudah sesuai dengan bidang yang dia pimpin itu, maka rakyatnya akan tentram, rakyatnya akan merdeka, rakyatnya tidak akan ada kemiskinan lagi kalau pemimpin yang kompeten di bidangnya itu. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian kriteria pemimpin yang ketiga yang akan kita pilih menurut Islam itu adalah pemimpin yang amanah. Ketika dia berikan amanah kepada dia itu melaksanakan apa yang telah diamanahkan kepada dia. Dia datang ke tempat kita itu bukan ketika masa kampanye saja. Dia datang ke tempat kita hanya masa kampanye saja. Kalau model itu pemimpin itu yang tidak amanah, yang tidak mengapakan masyarakatnya. Kalau ada keperluan masyarakatnya, ketika berjalan saja dia itu dengan koridor di depannya, kemudian kaca mobilnya dia tutup, itu pemimpin yang tidak amanah. Boleh saja yang dia tutup, tetapi yang lebih baiknya dia menyapa masyarakatnya dan lain sebagainya. Bu ibu anggota yasinan yang berbahagia, pemimpin yang amanah ini pemimpin yang sesuai dengan apa yang telah diamanahkan kepada dia. Diamanahkan memimpin kabupaten ini. Dia tidak mementingkan kepentingan golongan, tidak mementingkan kepentingan dirinya saja. Dia ini akan mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadinya. Itu yang pemimpin yang amanah itu. Kemudian kriteria pemimpin menurut Islam adalah ini yang pemimpin yang berakhlak mulia. Pemimpin yang berakhlak mulia ini adalah pemimpin yang terus, pemimpin yang melaksanakan ibadah, pemimpin yang melaksanakan sholat, pemimpin yang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu pemimpin yang harus kita pilih, pemimpin yang berakhlak mulia. Bukan pemimpin yang pemarah, bukan pemimpin yang lain di mulut, lain puluh di hati.
itu pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang berakhlak mulia. Dia itu ketika datang kepadanya masyarakat, dia akan terima dengan lapang dada, bukan dengan mengusirnya dan lain sebagainya. Kalau ada pemimpin yang mengusir masyarakatnya, itu pemimpin yang tidak berakhlak mulia itu namanya. Kemudian kriteria pemimpin yang selanjutnya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini adalah pemimpin yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan mementingkan kepentingan dirinya, bukan mengkotak-kotakkan negeri ini dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita laksanakan, kalau itu pemimpin sudah laksanakan, maka rakyat kita, negeri kita ini akan tentram. Rakyat kita ini akan hidup layak dan lain sebagainya. Kemudian kriteria pemimpin yang selanjutnya adalah pemimpin yang bisa jujur. Ini yang sangat susah kita lihat pemimpin yang jujur ini. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kita lihat pemimpin-pemimpin yang masuk penjara, pemimpin-pemimpin yang masuk penjara dan lain sebagainya. Itu kita lihat, kita lihat di media sosial, seorang kepala desa, seorang wali nagari, seorang kepala desa, seorang gubernur masuk penjara. Itu pemimpin yang koruptor, pemimpin yang korup ini yang akan sengsara rakyatnya. Dia hanya berikan, dia apakan uang rakyat untuk kepentingan dirinya. Dia belanjakan uang rakyat untuk kepentingan dirinya saja. Ini yang sangat kita perhatikan dalam memilih pemimpin nantinya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian dalam memilih pemimpin itu nanti, hal yang harus kita perhatikan adalah dengan politik uang, atau dikenal juga dengan money politik. Money politik ini biasanya kita dapatkan ketika serangan pajak. Bisa jadi serangan pajak itu dijemput ke rumahnya atau diantarkan ke rumah kita. Itu sama saja. Yang serangan pajak itu adalah hal yang sangat diharamkan oleh agama kita. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa araksi wal murtasi fi laknatillah. Penyogok dan yang disogok sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada uang bisu mantanan piti kumawa, kalau ada uang mantan piti kumawa bisu jangan ditimo. Modal itu jangan ditimo piti itu. Karena di dalam Al-Quran di KCN araksi wal murtasi. Kalau lain namu awak masuk neraka, timolah piti itu. Tetapi kalau awak dah ingin masuk neraka, maka piti itu jangan diterima. Piti apa ko namono tanjun kino?
tolong dan bisu kat cik. Nah, kalau model itu jangan diterima. Diserahkan kepada Panwaslu. Itu dong. Model itu adalah aturannya. Tetapi dengan banyak orang berkilah, ketika kini awak nak mendapat NPT no kan ada orang begitu dong. Bisu ketika apa tak dapat lagi kan begitu. Itu pemikiran yang keliru. Tetapi di dalam Al-Quran itu dikatakan penyogok dan yang disogok. Nah, model itu. Penyogok dan yang disogok itu sama-sama dilaknat Allah. Kemudian dalam hadis lain dikatakan bahawa penyogok dan yang disogok itu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Model itu tanpa dihisap langsung masuk neraka. Hilang amalan lain, Pak. Hilang amalan lain dek karena manimo piti sogok cakodo. Tidak ada Oleh kerana itu jangan ditimo piti sogok cakodo. Jangan ditimo piti serangan pajar cakodo. Itu solusinya. Kemudian serangan pajar itu, kalau ada uang yang mantan serangan pajar, itu nanti dia itu akan korupsi. Dia itu akan membalikkan piti dan apa di Nusa Korup. Misalnya makin piti kawa, piti negara, piti pemda, dan itu akan membalikkan piti Nusa Korup. Dia itu akan mendatangkan korupsi. PT awak dapat sagatui ino dapat banyak bisu. Kerana ino misalnya awak dapat sagat, misalnya abai PT ino 200 juta, kemudian dia akan balikkan 400 juta nantinya dengan uang Pemda, dengan uang APBN, dengan uang APBD. Dia akan balikkan PT tu. Entah dengan uang, entah dengan apa dia caranya. Dia itu akan membalikkan PT Nucakodo. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu di antara pemimpin-pemimpin kita yang dia lakukan, itu pemimpin yang tidak akan amanah, tidak akan dapat dipercaya oleh sudut. Model itu pemimpin, sedangkan kini yono alamagi piti awak untuk serangan pajar. Itu bisu itu dia akan korupsi, dia akan nepotisme dan lain sebagainya. Kalau sebaiknya, kalau dalam tuntunan agama jangan ditimo. Jawa ada ya timbul ya. Nen sebaik no jangan ditimo. Kalau lai dak mengumpul kakak lai dak dapat dah. Ada yang berkilah model itu, ada yang lain no. Alhamdulillah awak assalamualaikum. Lai lu nando wan mantan piti kumawak lai. Lai lu nando wan mantan piti kumawak lai. Antar takwi non tabapun tak lo tahu dong. Itu tak gua PNS. Lo pasti kau ditunda ya. Tabapun kau lah. Kita ya bebek tu ya tidak doa. Ya PNS ya. Alhamdulillah. Lai lu nado nen mantan piti kumawak lai ya metro. Itu yang harus kita perhatikan dalam memilih pemimpin bisu. Pilihlah pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin yang amanah, pilihlah yang pemimpin yang berkompeten di bidangnya dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah negeri kita ini akan tentram,
negeri kita ini akan tentram. Kesengsaraan itu tidak ada lagi di negeri kita kalau memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria Islam, yang sesuai dengan tuntunan sunnah dan Al-Quran yang sebagai pedoman hidup bagi kita. Itu yang harus kita perhatikan dalam memilih pemimpin nantinya. Demikianlah yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan awak mungkalino dalam memilih pemimpin bisuko yang sesuai dengan kriteria Islam, kriteria yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah nanti, yang sebagai pedoman hidup bagi kita. Demikian dari kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apapun, misalnya berhubungan dengan pernikahan dan lain sebagainya, bisa yo ditanya. Nikah menikah cile ya. Hubungan dengan pernikahan, dengan talak, kalau le bisa wak jawe. Kalau tak bisa wak jawe, wak jadikan PR. Nah, model itu. Misal no kalau ada bertanya. Sampai